Para pemirsa setia CB Channel dimanapun Anda berada, tadi dikatakan bahwa Indonesia punya harapan besar 2015 bisa bebas dari narkoba, drug free. Mungkinkah? Kita akan eksplor lebih jauh kepada Ketua BNN Kota Depok, Bapak Miral. Pak Miral, Bapak katakan 2015 Indonesia akan bebas dari narkoba. Karena Bapak sebutkan ada angka prevalensi yang Indonesia masih di bawah angka ambang batas tadi. Tapi kok jujur ya Pak, saya sebagai representasi dari masyarakat misalnya, kok ragu ya Indonesia bisa bebas dari narkoba 2015? Indikasinya adalah rendahnya upaya penegakan hukum, ya. Hakim-hakim kita bisa disuap, aparat kita bisa dibeli. Bahkan sekaliber pemimpin negara ini saja memberikan gerasi kepada pengedar narkobanya. Mungkinkah Indonesia terbebas dari narkoba, Pak? Ya, kalau saya tetap sangat optimis dan memang harus optimis, Pak. Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, kita rusak bersama-sama, hancur bersama-sama. Sekali lagi, maka kita melihat ini ada sebuah ancaman yang luar biasa, maka di depan mata kita ada sebuah ancaman yang mengancam kita bersama. Maka saya mengajak seluruh komponen masyarakat bersama-sama dengan institusi BNN, Polri, dan yang lain-lainnya, ayo kita sama-sama menyatakan perang terhadap narkoba ini. Karena tidak ada pilihan bagi kita. Take it or leave it, Pak, ya? Iya. Terkait dengan tadi masalah hukum, ya memang saya tidak masuk ke sana. Ini ada proses hukum yang memang domainnya para aparat yang terkait dengan menjalani melaksanakan proses hukum tersebut. Ya. Artinya Bapak tetap optimis ya Pak bahwa Indonesia 2015 akan terbebas dari narkoba. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar jargon semata, kita mampu bebas dari narkoba tanpa berbuat sesuatu hal yang mengakar di 4,1 juta para pecandu narkoba ini. Nah, pertanyaan saya Pak, narkoba ini kan dahsyat sekali efek ikutannya. Nah, sejauh mana kesiapan pemerintah untuk menangani 4,1 juta pengguna narkoba ini, dan sejauh mana keyakinan pemerintah untuk bisa mengembalikan mereka secara normal ke tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada, Pak? Ya, amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 itu sudah sangat jelas. Mengamanatkan kepada pemerintah untuk merehabilitasi mereka secara fisik dan sosial. Nah, tugas ini sudah diperjelas dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 2011 itu, menginstruksikan seluruh menteri di setiap kementerian, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga non-kementerian, gubernur, bupati, wali kota untuk sama-sama mengimplementasikan Jakstranas itu, Kejaksanaan dan Strategi Nasional Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015 itu. Nah, sekarang tinggal itu kita lakukan bersama-sama. Bekerja bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan masyarakat ambil bagian untuk kita sama-sama melaksanakan ini. Karena kalau tidak ya, ini ya problem bagi kita bersama, dan kita harus fight dengan ini. Tidak ada pilihan. Ya, kalau kita kerucutkan khusus Depok nih Pak, ya, karena Bapak selaku Ketua BNN Kota Depok, berapa sih Pak jumlah penyalahguna narkoba di Kota Depok ini? Dan apakah jumlahnya, trennya itu terus meningkat atau sudah mulai turun, Pak? Bagaimana, Pak? Kalau kita bicara masalah jumlah penyalahguna narkoba, itu kan harus ada data yang bisa disajikan. Ya. Data yang bisa disajikan itu bisa kasus penanganan hukum. Tentunya itu ada di kepolisian, karena BNN belum di Depok ya, belum masuk di situ. Karena sampai sekarang baru sekitar dua minggu struktur organisasi BNN Kota Depok itu, di mana ada seksi pemberantasan, itu baru 2 minggu yang lalu itu diisi pos itu oleh. Artinya BNN Depok masih belum banyak tahu tentang langkah-langkah untuk melakukan pemberantasan. Itu kan memang masih terbatas. Tapi kita harapkan dengan telah terisinya struktur organisasi BNN Kota Depok dengan personil kepolisian yang
BKO kan di BNN Kota Depok ya, kita harapkan langkah untuk ke sana itu akan semakin kita dorong ya, dan tentunya nanti harapan kami adalah masyarakat juga memberikan informasi dan bekerja sama secara baik dengan masalah itu, juga dengan koordinasi dengan institusi kepolisian. Nah, terkait dengan masalah yang langkah-langkah lain itu tadi, memang seperti saya katakan tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita tidak, kita akan punya problem bersama. Saya menyampaikan satu pesan yang selalu disampaikan oleh Kepala Deputi Pemberantasan BNN, Pak Irjen Pol Beni Mamoto, yang sering tampil di TV. Beliau kalau kita rakor itu sering menyampaikan dan mewanti-wanti, memang tugas kita ini adalah tugas yang sangat berat. Namun ketahuilah tugas kita ini adalah sangat mulia, karena kita ingin menyelamatkan warga bangsa ini dari jeratan ancaman bahaya narkoba ini. Dan tugas ini harus kita laksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh, dan harus bersinergi dengan seluruh elemen dan komponen bangsa. Manakala kita tidak melakukan itu dengan serius dan sungguh-sungguh, dan kita tidak bekerja sama dan masyarakat tidak ambil bagian, dipastikan 15 tahun, 20 tahun akan datang kita akan terperangah bersama-sama dan menyesal. Karena saat itu bisa jadi anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita sudah menjadi bagian daripada penyalahgunaan narkoba, atau bisa menjadi bagian sindikat dari narkoba ini. Nah, untuk itu saya sampaikan pesan ini, mari menjadi perhatian kita bersama dan kita sama-sama melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Ya, terima kasih Pak. Pemirsa, narkoba adalah musuh kita bersama. Suka tidak suka, narkoba ini harus kita jadikan sebagai public enemy. Kalau tidak, masa depan bangsa ini adalah sebuah taruhannya. Kalau tidak, kita akan menemukan generasi bangsa kita yang tidak punya masa depan. Kalau tidak, bangsa kita akan sirna dari percaturan dunia, karena kita akan tergilas dengan kemajuan bangsa-bangsa di belahan dunia lain. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan diskusi lebih mendalam mengenai jumlah yang sangat fantastis, khususnya di Kota Depok, terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Setelah pesan-pesan berikut.